Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kurikulum pendidikan dengan anggota Setia Damayanti, Ayu Naimatul Muflihah, Feni Anjarir Fadilah, dan Romza Uzlifatun Ni'mah. Kami akan membahas tentang perubahan kurikulum. Baik, yang pertama adalah pengertian perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum berarti adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara periode tertentu yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja mengubah semua yang terlibat di dalamnya, yaitu guru, murid, kepala sekolah, pemilik sekolah, juga orang tua dan masyarakat umumnya yang berkepentingan dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perubahan kurikulum. Yang pertama, perubahan sebagian-sebagian. Perubahan yang terjadi hanya pada komponen atau unsur tertentu saja dari kurikulum kita sebut perubahan yang sebagian-sebagian. Perubahan dalam metode pengajaran saja, perubahan dalam itu saja, atau perubahan dalam sistem penilaian saja adalah merupakan contoh dari perubahan sebagian-sebagian. Selanjutnya, perubahan menyeluruh. Disamping secara sebagian-sebagian, perubahan satu kurikulum dapat saja terjadi secara menyeluruh. Artinya, keseluruhan sistem dari kurikulum tersebut mengalami perubahan, mana tergambar baik di dalam tujuannya, isinya, organisasi dan strategi dan pelaksanaannya. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Yang pertama yaitu bebasnya sejumlah wilayah tertentu. Di dunia ini, dari kekuasaan kaum kolonialis dengan merdekanya negara-negara tersebut, mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah dibina dalam suatu sistem pendidikan yang sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita nasional merdeka. Untuk itu, mereka memulai merencanakan adanya perubahan yang cukup penting di dalam kurikulum dan sistem pendidikan yang ada. Yang kedua yaitu perkembangan iptek yang pesat sekali. Di satu pihak, perkembangan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah menghasilkan ditemukannya teori-teori yang lama. Di lain pihak, perkembangan di dalam ilmu pengetahuan psikologi, komunikasi, dan lain-lainnya menimbulkan diketemukannya teori dan cara-cara baru dalam proses belajar mengajar. Kedua, perkembangan di atas dengan sendirinya mendorong timbulnya perubahan dalam isi maupun strategi pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga yaitu pertumbuhan yang pesat. Dari penduduk dunia dengan bertambahnya penduduk, mereka makin bertambah pula jumlah orang yang membutuhkan pendidikan. Hal ini menyebabkan bahwa cara atau pendekatan yang digunakan selama ini dalam pendidikan perlu ditinjau kembali, dan kalau perlu diubah agar dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan yang semakin besar. Baik, selanjutnya yaitu pengertian pengubahan atau pengembangan organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola dan susunan komponen-komponen kurikulum yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit yang tujuannya untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan, sehingga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu konsep. Konsep yaitu definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati. Hampir setiap bentuk organisasi kurikulum dibangun berdasarkan konsep, seperti peserta didik, masyarakat, kebudayaan, kuantitas dan kualitas, ruangan, dan evolusi. Yang kedua yaitu generalisasi. Membuat kesimpulan-kesimpulan yang jelas dari suatu fenomena di sekitarnya. Yang ketiga yaitu keterampilan. Keterampilan yaitu kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan. Misalnya, organisasi pengalaman belajar berhubungan dengan keterampilan komprehensif, keterampilan dasar untuk mengerjakan matematika, dan keterampilan menginterpretasikan data. Yang keempat yaitu nilai-nilai. Nilai-nilai yaitu norma atau kepercayaan yang diagungkan, sesuatu yang bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku. Misalnya, menghargai diri sendiri, menghargai kemuliaan dan kedudukan setiap orang tanpa memperhatikan ras, agama, kebangsaan, dan status sosial ekonomi. Yang selanjutnya yaitu prosedur mereorganisasi kurikulum.
Yang pertama yaitu reorganisasi melalui mata pelajaran. Reorganisasi melalui mata pelajaran ialah buku merupakan sumber belajar yang penting bagi peserta didik dalam mempelajari kurikulum. Yang kedua yaitu reorganisasi dengan cara tambal sulam, memilih kurikulum yang baik yang sesuai dengan kondisi dan tujuan sekolah. Dengan demikian, kurikulum sekolah menjadi kaya dengan program-program terbaik dan berusaha menghilangkan program yang dianggap kurang baik. Yaitu reorganisasi melalui analisis kegiatan. Dengan menganalisis kegiatan yang berhubungan dengan segala kegiatan yang ada dalam kehidupan masyarakat siswa, bahwa analisis kegiatan ini bertujuan supaya bahan dan materi pelajaran dapat diarahkan pada kehidupan masyarakat yang nyata. Yang keempat yaitu reorganisasi melalui fungsi sosial. Merumuskan fungsi sosial ialah bahan pelajaran yang disampaikan dengan mengarah ke dalam kehidupan sosial. Bagaimana siswa nantinya hidup bersosial antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang kelima yaitu reorganisasi melalui survei pendapat. Survei pendapat bisa dilakukan dari beberapa pihak seperti peserta didik, orang tua, guru, pengawas, kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan mitra sekolah. Keenam yaitu reorganisasi melalui studi kesalahan. Pada tahap ini, analisis studi kesalahan terhadap proses belajar dan hasilnya. Yang ketujuh yaitu reorganisasi melalui analisis masalah remaja. Rosmani dan kawan-kawan menganalisis 330 masalah kebutuhan remaja yang dibagi menjadi 11 kelompok yaitu perkembangan jasmani dan kesehatan, biaya hidup dan pekerjaan, kegiatan sosial dan rekreasi, berkeluarga, menikah dan seks, hubungan sosial secara psikologis, hubungan pribadi, moral dan keagamaan, rumah tangga dan kerabat, pendidikan dan kerjasama, penyesuaian terhadap pekerjaan sekolah, kurikulum dan prosedur pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu model-model organisasi kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subject-centered kurikulum. Kurikulum ini bertujuan agar generasi muda mengenal hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan sejak berabad-abad, agar mereka tak perlu mencari dan menemukan kembali apa yang telah diperoleh generasi-generasi terdahulu. Dengan demikian, mereka lebih mudah dan lebih cepat membekali diri untuk menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya. Kedua yaitu correlated curriculum atau mata pelajaran gabungan. Pada correlated curriculum ini, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah, akan tetapi mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau sejenis dikelompokkan sehingga menjadi suatu bidang studi. Yang ketiga yaitu broad field curriculum atau cangkupan luas. Hilda Taba dalam menegaskan agar tercapainya gabungan yang nyata maka perlu adanya integrating trait dan focusing center berupa tujuan, prinsip-prinsip umum, teori atau masalah masyarakat dan kehidupan yang dapat mewujudkan gabungan itu secara wajar. Ciri-ciri kurikulum bidang studi ini, yang pertama yaitu kurikulum terdiri atas bidang studi yang merupakan perpaduan beberapa mata pelajaran yang serumpun dan memiliki ciri-ciri yang sama. Yang kedua, bahan pelajaran bertitik tolak pada suatu inti masalah tertentu, kemudian dijabarkan menjadi pokok bahasan. Yang ketiga, bahan pelajaran disusun berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat, strategi pembelajaran bersifat terpadu. Guru berperan sebagai guru bidang studi. Dan yang terakhir, penyusunan kurikulum mempertimbangkan minat, masalah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang keempat yaitu integrated curriculum atau kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas satu pelajaran dengan yang lainnya. Organisasi kurikulum yang menggunakan model integrated tidak lagi menampilkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi. Yang kelima yaitu core inti atau core kurikulum. Founding dalam mengistilahkan core kurikulum dengan merujuk pada pengalaman belajar yang fundamental bagi peserta didik, karena pengalaman belajar berasal dari yaitu yang pertama kebutuhan atau dorongan secara individual maupun umum, yang kedua kebutuhan secara sosial dan sebagai warga negara masyarakat demokratik. Yang keenam yaitu experience atau activity kurikulum. Experience kurikulum sering disebut juga dengan activity kurikulum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan atau pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegritas dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Kurikulum ini pada hakikatnya siswa berbuat dan melakukan kegiatan yang sifatnya vokasional tetapi tidak meniadakan aspek intelektual atau akademik siswa. Selanjutnya adalah proses perbaikan kurikulum.
Dalam hal memperbaiki kurikulum sekolah, ada beberapa dasar pertimbangan yang harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama, mengetahui tujuan perbaikan. Tujuan perbaikan harus jelas, yakni apa yang sebenarnya ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, bagaimana melaksanakannya, apakah perlu dicari proses belajar mengajar baru, sumber belajar apa yang diperlukan, bagaimana mengorganisasi bahan itu, bagaimana menilainya, dan bagaimana memanfaatkan balikannya. Ada kemungkinan tujuannya harus diperjelas atau diubah. Demikian pula desain perbaikan atau implementasinya dan metode penilaiannya. Yang kedua, mengenal keadaan sekolah. Ada kecenderungan guru tidak mengenal betul situasi sekolah yang sebenarnya. Misalnya kurang mengenal potensi guru, sumber belajar yang tersedia di sekolah atau lingkungan, kurang mengenal keadaan masyarakat lingkungan, tidak mengenal sejarah perkembangan sekolah atau memahami kurikulum sekolah sebagai keseluruhan serta hubungan dengan instansi lain atau bantuan yang dapat diperoleh. Yang ketiga, mempelajari kebutuhan murid dan guru. Untuk mengetahui kebutuhan merupakan titik tolak bagi usaha perbaikan. Tujuan pendidikan seperti diharapkan pemerintah dapat memberi dorongan untuk mengadakan perubahan dalam keadaan sekarang yang dirasa tidak memuaskan. Untuk melaksanakan perbaikan, diperlukan diadakannya studi yang lebih luas guna memperoleh data lain yang dirasa perlu. Misalnya, data keadaan siswa secara menyeluruh, jumlah penerimaan, lulusan dan putus sekolah, hasil belajar, proses belajar mengajar, relevansi kurikulum, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengenal masalah yang dihadapi sekolah. Salah satu fokus perbaikan adalah masalah-masalah yang dihadapi guru dalam pekerjaannya sehari-hari. Misalnya, metode belajar, perbedaan individu, bahan pembelajaran yang serasi, fasilitas yang membantu pembelajaran, cara meningkatkan motivasi belajar siswa, dan lain-lain. Dalam pemilihan masalah, jangan terlampau luas sehingga sulit dikendalikan, dan begitu pula sebaliknya. Jangan terlampau sempit sehingga perubahan tidak bermakna. Yang kelima, mengenal kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan salah satu syarat dalam perbaikan kurikulum. Kompetensi guru yang dimaksudkan yaitu kemampuan guru untuk melihat seluk-beluk kurikulum, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, psikologi anak, sosiologi, kemampuan membuat perencanaan, kemampuan untuk mencetuskan ide-ide baru, dan lain sebagainya. Yang keenam, mengenal gejala sosial. Gejala sosial merupakan unsur perbaikan yang berasal dari luar lingkungan sekolah. Di antaranya dapat berupa konsep orang tua atau masyarakat tentang sekolah. Biasanya orang tua atau masyarakat yang memiliki kepedulian kepada sekolah akan menyampaikan keluhan atau pendapatnya langsung kepada pihak sekolah atau media massa. Bentuk kepedulian ini merupakan dasar adanya keinginan untuk perbaikan kurikulum. Bentuk keluhan tidak selamanya dapat dipenuhi, sebab keluhan tersebut perlu dipertimbangkan berdasarkan fakta yang ada. Langkah-langkah dalam proses mengubah kurikulum, yaitu yang pertama, pupuklah suasana dan kondisi kerja yang serasi. Suasana kerja harus memberi kesempatan bagi peserta untuk mengeluarkan pikirannya secara bebas. Saran-saran mereka harus diperhatikan. Mereka harus diikutsertakan dalam merumuskan dan memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Keberhasilan perubahan bergantung pada kualitas dan kuantitas para peserta. Ada kalanya diperlukan bantuan dari orang lain, perlu disediakan sumber dan bahan yang diperlukan. Hendaknya dijauhi dari hal-hal yang dapat mengganggu. Yang kedua, berikan waktu yang cukup. Jangan terlampau cepat, jangan pula terlampau lambat dan mendesak agar cepat bekerja, akan cepat menghasilkan pekerjaan yang tergesa-gesa dan tidak cermat. Pelaksanaan perubahan memerlukan waktu. Ada kalanya suatu program, misalnya perbaikan pengajaran bahasa,
diperlukan waktu 3-4 tahun. Yang ketiga, menentukan kegiatan yang sesuai. Misalnya ada yang lebih serasi bila dilakukan oleh panitia, kelompok studi, workshop, konferensi, seminar, dapat pula mengadakan wawancara, observasi, demonstrasi, atau menggunakan alat-alat seperti tape recorder, TV, dan lain sebagainya. Yang keempat, tentukan prosedur penilaian dalam tiap usaha perubahan. Evaluasi dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang taraf tercapainya tujuan. Setelah dirumuskannya tujuan perubahan, harus segera ditentukan cara menilai hingga mana tercapainya tujuan tersebut. Kemudian ditentukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang perubahan kurikulum di Indonesia. Indonesia telah banyak mengalami perubahan kurikulum. Di antaranya adalah kurikulum 1947, 1964, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kurikulum 2013. Perubahan kurikulum sering dipengaruhi oleh faktor politik. Contohnya, kurikulum 1964 disusun untuk meniadakan manipul Uzbek. Kurikulum 1975 digunakan untuk memasukkan pendidikan moral Pancasila, dan kurikulum 1984 digunakan untuk memasukkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSBB. Kurikulum 1994 di samping meniadakan mata pelajaran PSBB juga untuk mengenalkan kurikulum SMU yang menjadikan pendidikan umum sebagai pendidikan persiapan ke perguruan tinggi. Uhbiyati menjelaskan bahwa setelah Indonesia merdeka, dalam pendidikan dikenal beberapa masa pemberlakuan kurikulum, yaitu kurikulum sederhana pada tahun 1947 sampai 1964. Pembaharuan kurikulum pada tahun 1968 sampai 1975. Kurikulum berbasis keterampilan proses pada tahun 1984 sampai 1999. Dan kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 sampai 2006, serta yang terakhir kurikulum dengan pendekatan saintifik, kurikulum 2013. Berikut ini adalah perubahan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, kurikulum rencana pelajaran pada tahun 1947 sampai 1964. Poin yang pertama, rencana pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan. Dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran, lebih populer ketimbang kurikulum. Yang kedua, kurikulum rencana pendidikan 1964. Setelah 14 tahun dari penerapan kurikulum rencana pelajaran, pemerintah mencetuskan kurikulum baru yang dinamakan kurikulum 1964. Pada kurikulum kedua ini, pemerintah menerapkan program Pancawardhana untuk bekal di jenjang sekolah dasar, yaitu pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Lalu untuk mata pelajarannya dikelompokkan menjadi 5 kelompok bidang studi, antara lain moral, jasmani, kecerdasan, emosional, artistik, atau keterampilan. Yang ketiga, kurikulum 1968. Kurikulum 1964 digantikan oleh kurikulum 1968. Pada kurikulum ini terjadi penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai hingga kurikulum 1964. Terdapat perubahan dari program Pancawardhana menjadi pengetahuan dasar, pembinaan jiwa Pancasila, dan kecakapan khusus. Kurikulum memiliki tujuan untuk membentuk manusia berpancasila sejati, kokoh secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan bermoral, berbudi pekerti, dan beragama. Kurikulum yang selanjutnya adalah kurikulum berorientasi pencapaian pada tahun 1973 sampai 1997. Poin yang pertama adalah kurikulum 1973. Kurikulum ini sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan
menggunakan prinsip-prinsip diantaranya yakni sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Yang kedua, menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Poin yang kedua yaitu kurikulum 1975. Masuk di era 70-an, terciptalah kurikulum baru, yakni kurikulum 1975 yang mana sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan yang lebih efektif dan efisien dalam dunia pendidikan. Pada kurikulum ini mulai dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu adanya rencana pembelajaran setiap satuan bahasanya. Poin yang ketiga yaitu kurikulum 1984. Pada kurikulum 1984 ini kebijakan sudah mulai melihat sisi humanistik dari siswa maupun tenaga pengajarnya. Siswa lebih diposisikan sebagai subjek belajar. Siswa melakukan pengamatan lalu mengklasifikasikan, mendiskusikan hingga membuat laporannya. Poin yang keempat yaitu kurikulum 1994. Pada kurikulum ini terdapat penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Namun, hal ini memiliki dampak pada sistem manajemen waktu pembelajaran, yakni perubahan sistem semester menjadi sistem catur bulan. Adanya sistem catur bulan yang mana pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 fase. Poin yang kelima yaitu kurikulum 1997. Kurikulum ini merupakan hasil revisi dari kurikulum 1994. Pelaksanaan kurikulum 1997 cenderung kepada pendekatan penguasaan materi. Di antaranya adalah beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat pengembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan pengembangan siswa, dan penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek terkait seperti tujuan materi, pembelajaran, evaluasi, dan sarana atau prasarana termasuk buku. Perubahan kurikulum di Indonesia yang ketiga yaitu kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 sampai 1994. Pelaksanaan kurikulum 1997 cenderung kepada pendekatan penguasaan materi. Di antaranya adalah beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat pengembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan pengembangan siswa, dan penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek terkait seperti tujuan materi, pembelajaran, evaluasi, dan sarana atau prasarana termasuk buku. Perubahan kurikulum di Indonesia yang ketiga yaitu kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 sampai 2013. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004. Kurikulum 2004 pada masanya lebih dikenal dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun 2006. Akibat tidak puasnya banyak pihak dengan KBK, tercetuslah 2 tahun kemudian kurikulum 2006 atau KTSP. Tidak banyak perubahan besar dari sisi kurikulum 2004, namun di kurikulum 2006 memiliki perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Yang terakhir yaitu kurikulum 2013.
atau K13. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu yaitu Muhammad Nuh mengemukakan bahwa kurikulum 2013 akan lebih mengusung pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat membimbing siswa dalam mengobservasi, bertanya, menalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Guru juga melakukan sebuah refleksi pembelajaran setelah satu bahasan usai. Bagi siswa diharapkan dapat memiliki tanggung jawab pada lingkungannya, kemampuan interpersonal, intrapersonal, dan mengasah kemampuan berpikir kritis. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.